Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Sumut pemirsa. Penyebaran kasus cacar monyet kini sudah ditetapkan sebagai darurat kesehatan internasional oleh WHO. Di Indonesia sejak kasus pertamanya pada tahun 2022, setidaknya terdapat 88 kasus dengan jumlah kasus tertinggi ada di Jakarta. Penyebarannya pun cukup mudah dengan sentuhan dan lewat mukosa. Lalu bagaimana kita mencegah agar cacar monyet tidak merajalela? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reida Pulpi. Cacar monyet atau monkeypox atau yang kini dikenal sebagai mpox ini lagi-lagi mengguncang dunia dan tak terkecuali Indonesia. Karena penderita mpox setiap tahunnya selalu meningkat, bahkan untuk penularannya bukan lagi dari monyet atau dari hewan terhadap manusia, tapi bisa juga dari manusia ke manusia, di mana melalui sentuhan kulit pun seseorang juga bisa tertular mpox. Meskipun angka fatality atau tingkat kematiannya rendah, tapi perlu menjadi perhatian. Lalu seperti apa ciri-ciri dan juga gejalanya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan mpox? Ikuti penelusuran kami. Organisasi Kesehatan Dunia WHO kembali menetapkan mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 14 Agustus 2024 menyusul peningkatan kasus mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Per 12 Agustus 2024, WHO mencatat sebanyak 99.176 kasus konfirmasi mpox, termasuk 208 kematian yang dilaporkan oleh 116 negara anggota WHO sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2024. Bahkan di wilayah Afrika, Republik Demokratik Kongo menjadi negara dengan jumlah kasus mpox tertinggi yang menyumbang 96 total kasus di benua tersebut. Sementara kasus mpox di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tahun 2022, meski mpox disebut tidak akan semasif pandemi COVID-19. Ya, di Indonesia rasanya mudah-mudahan tidak, karena dari pembelajaran yang lalu ini ada 88 kasus yang sudah terlaporkan. Dan populasi yang paling banyak dilaporkan adalah populasi dari DKI Jakarta. Ternyata itu tidak semasif COVID. Jadi memang ini mengenai populasi terbatas dan ini bisa dicegah. Ya, jadi dari pembelajaran kita yang lalu di tahun 2022, 2023 hingga semester 1 di tahun 2024 ini kita banyak menerima pasien-pasien atau kasus-kasus mpox. Dan kasus-kasus ini memang sebagian besar mengenai populasi yang memang beresiko tinggi untuk mendapatkan suatu infeksi menular seksual. Penularannya kan bukan hanya melalui kontak seksual, tetapi juga bisa ditransmisikan melalui bahan atau barang-barang yang digunakan bersama, terutama untuk tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan yang juga merawat pasien-pasien dengan mpox mungkin dengan menggunakan alat pelindung diri yang kurang sesuai, tidak menjaga kebersihan tangan, dan kemudian melakukan sentuhan-sentuhan dengan pasien-pasien ini terlalu dekat dan erat, itu juga bisa potensial untuk mendapatkan suatu infeksi mpox. Pemirsa, sejak tahun 2022 hingga 20 Agustus 2024 setidaknya sudah ada 88 kasus mpox di Indonesia. Ya, kalau kita lihat ini adalah sebaran di seluruh Indonesia, di mana DKI Jakarta memiliki kasus terbanyak yakni 59 kasus. Nah, masa inkubasi mpox ini lebih lama dibandingkan COVID-19 sekitar 6-16 hari atau 5-21 hari. Nah, rasio kematiannya memang cukup rendah dibandingkan COVID-19 sekitar 3-6%. Nah, ini adalah ciri-ciri yang perlu Anda perhatikan, gejala-gejala terkena mpox. Sebenarnya hampir mirip pemirsa dengan cacar air, namun yang berbeda adalah bentuk ruam. Kemudian kalau cacar air biasanya langsung menjalar ke seluruh tubuh, sementara untuk mpox biasanya ada di satu titik tertentu, seperti misalnya ada di dekat alat kelamin atau di wajah, kemudian barulah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, meskipun angkanya memang masih cukup rendah, selama 2 tahun terakhir hanya 88 kasus di Indonesia, tapi tentunya mpox ini perlu menjadi perhatian. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mencegah penularan mpox yang semakin masif di Indonesia?
Samuel Boland, manajer WHO untuk insiden Mpox Afrika, menyebut perlu pengawasan hingga pelacakan korban agar penyebaran tak semakin masif. I think first important to note that for most people in most parts of the world, we're not really thinking of grappling with another major pandemic like COVID was. But indeed, this past week, the Director General of the World Health Organization declared a public health emergency of international concern, which definitely does mean that Mpox is a concern of ours that we have been and will continue to monitor and track really closely. Effective surveillance, effective contact tracing, alongside robust risk communication and community engagement, those are the best ways to control the spread of Mpox, both within countries but also across borders. Ada dua jenis vaksin untuk Mpox ini. Yang pertama vaksin primer, yang kedua namanya post exposure. Primer itu diberikan pada kelompok risiko tinggi, yang post exposure diberikan kalau orang sudah tertular tapi masih beberapa hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 8 hari vaksinasi. Sehubungan dengan Mpox ini di Afrika, kan gambarnya sedang gambar benua Afrika. Ada badan yang namanya African CDC. Mereka yang menganalisa di Afrika begini, sudah kena berapa negara gitu. Saya sudah lama mengusulkan kalau bisa ada ASEAN CDC. Sehingga kalau ada penularan penyakit seperti ini, bisa dikendalikan oleh ASEAN CDC ini juga. Jadi itu memang yang perlu dilakukan pemerintah ya, Prof. Ya? Untuk ASEAN CDC juga ada. Sudah ada ACFED, tapi saya belum pernah dengar tentang ASEAN CDC. Sebagian besar kasusnya ringan, gitu ya. Sebagian besar kasusnya ringan. Cuma seperti pembicaraan kita offline tadi, saya ingin sampaikan bahwa memang ini public health emergency of international concern dan orang kemudian menghubungkan dengan COVID. Sejauh ini sih kita bisa berharap bahwa Mpox ini sesudah dinyatakan sebagai public health emergency of international concern, dunia bisa mengendalikannya. Jadi tidak sampai menjadi pandemi seperti COVID dan influenza H1N1 tahun 2009. Untuk mencegah penyebaran Mpox, sejumlah cara sudah dilakukan pemerintah, seperti mengaktifkan penggunaan alat pemantau suhu tubuh atau thermoscanner di bandara. Salah satunya adalah Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk hipo saya belum pernah dengar itu, Kak. Baru ini dengar itu? Baru ini saya dengar. Cacar monyet? Cacar monyet juga baru dengar saya malah. Pernah. Tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang detail nggak tahu. Yang setahu itu monkeypox itu ya? Apa ya? Atau cuma Ya kayak, namanya? iya. Belum pernah saat ini. Cacar monyet? Belum pernah juga. Baru ini dengar? Baru ini. Nggak tahu, nggak pernah. Enggak. Nggak pernah ya? Iya. Iya. Tahu. Setahu Kakak monkeypox itu apa? Semacam kayak cacar monyet gitu yang sekarang lagi booming lagi. Kayak semacam wabahnya gitu kan. Ternyata pemirsa, penyakit Mpox ini masih cukup asing di telinga masyarakat awam. Nah, tentunya ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mensosialisasikan apa itu Mpox, seperti apa gejalanya dan bagaimana cara penanganannya. Tentunya agar Mpox ini tidak semakin meluas di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Dan Buletin Sumut akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Sikap kesederhanaan Paus Fransiskus diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemimpin. Informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.